Hai, berjumpa lagi dengan saya Lutfan Irvana dalam kuliah Rasa Podcast hanya di channel Kimia Organik IPB. Oke, jadi kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai karbohidrat di dunia pangan. Setelah di video sebelumnya kita sempat mereview sedikit saja mengenai apa itu polisakarida, kemudian bagaimana sifat-sifat dari larutannya, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mulai dari kestabilan larutan polisakarida tersebut. Ternyata larutan polisakarida terutama yang rantai linear itu tidak stabil. Ketika larutan ini mendingin, tumbukan dapat terjadi, ya. Tumbukan-tumbukan ini awalnya terjadi hanya di beberapa segmen molekul saja, membentuk sambungan-sambungan menggunakan interaksi antar molekul. Nah, sambungan-sambungan ini kemudian kita beri nama junction zone atau zona sambungan. Nah, penjajaran awal pendek ini kemudian semakin melebar. Jadi bayangkan seperti Anda menutup resleting gitu ya. Dan di situ terjadilah kembali daerah kristalin linear dalam struktur polisakarida tersebut. Nah, agregat yang awalnya ini kecil seiring dengan waktu semakin lama akan semakin besar. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Pertama, bisa terjadi pengejelan atau jelasi yang terjadi dengan cepat. Proses ini secara umum kita sebut sebagai retrogradasi. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai gelatinisasi, di mana bagian dalam dari granul pati misalkan itu licin keluar sedikit demi sedikit, semakin lama kita panaskan, semakin lama kita aduk, maka larutannya semakin kental. Nah, si larutan kental ini yang bisa kita sebut pasta, itu seiring dengan waktu setelah pemanasan tadi itu berhenti atau kita dinginkan larutannya, itu akan membentuk struktur gel yang pada intinya adalah jejaring 3 dimensi rantai-rantai polisakarida dalam kasus ini yang memerangkap molekul-molekul air. Nah, setelah itu terjadi, misalkan setelah beras sudah diubah menjadi lontong, maka semakin lama agregat yang tadinya cukup enak untuk kita kunyah, ya lembutnya nasi yang baru jadi, nikmatnya lontong ditambah sate gitu ya, itu semakin lama semakin rapat lagi interaksinya, membuat rantai-rantai tadi semakin ngepres, dan itu akan dan fenomena itu kebalikan dari gelatinisasi tadi kita sebut retrogradasi. Proses retrogradasi itu dapat terhambat bila rantai polisakarida yang ada di dalam larutan itu bercabang dan memiliki muatan listrik yang sejenis. Percabangan akan menghalangi pembentukan zona sambungan tadi akibat pengaruh sterik atau ruang, sementara muatan listrik akan menghalangi rantai-rantai polisakarida untuk terlalu berdekatan karena muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Dan ini akan menyebabkan larutan polisakarida yang kita buat dari polisakarida sejenis ini itu sifatnya stabil. Namun demikian, larutan polisakarida ini pun kestabilannya dipengaruhi faktor lain yaitu pH. Misalkan, larutan alginat itu akan mengendap pada pH kurang dari 3 karena dalam alginat terdapat gugus-gugus garam uronat. Ya, misalkan garam dari asam manuronat dan gluronat seperti yang ditunjukkan di gambar pojok kanan atas itu. Di pH kurang dari 3, gugus-gugus karboksilat di situ akan terprotonasi dan menghilangkan tolakan kulum antar muatan negatif yang tadinya ada di gugus ion karboksilat. Tapi di sisi lain, kalau gugus asamnya itu gugus asam yang lebih keren, seperti gugus sulfat yang ada dalam karaginan,
yang mana dia sangat stabil pada rentang pH yang lebar karena dia berupa ion sulfat. Pengendapan pada pH rendah seperti alginat tadi bisa dicegah. Coba Anda pikirkan lontong. Bagaimana caranya beras yang diskrit, yang keras, ketemu air, direbus berjam-jam, kok bisa jadi agar-agar nasi yang nikmat? Nah, lontong sebagai salah satu jenis gel itu juga terbentuk akibat retrogradasi pati, tapi masih dalam level yang dinikmati. Gel ialah jejaring 3 dimensi kontinu dari molekul atau partikel, yaitu kristal, emulsi, tetesan kecil atau agregat molekular atau fibril, yang memerangkap banyak fase cair kontinu mirip spons. Oke, jadi gampangnya gini, si rantai-rantai polisakarida itu kan paciweh tuh pabaliut seperti itu, dan mereka itu saling tarik-menarik lewat pembentukan ikatan hidrogen dan sebagainya. Nah, di dalam jejaring-jejaring rantai polisakarida yang seperti benang kusut itu terperangkaplah molekul-molekul air yang membuat si gel ini padat tapi masih memiliki menunjukkan sedikit sifat fase cair. Padat tapi lembut, padat tapi nyoy. Ya, seperti spons yang menyerap air. Oke. Ya, jadi contoh lontong itu salah satu jenis gel ya. Lontong. Oke. Dalam pembentukan gel, polimer pati yang awalnya terperangkap dalam granul-granul pati itu keluar sebagian dari larutan dan membentuk zona sambungan. Jadi ini seperti gelatinisasi kemarin ya, cuman ketika panasnya kita hilangkan, si larutan itu akan semakin mengental karena rantai-rantai polisakaridanya itu membentuk zona-zona sambungan, ikatan hidrogen, asosiasi hidrofobik, jembatan silang ionik, belitan atau entanglement, dan ikatan kovalen. Ya, anything could happen there. Oke, kemudian zona sambungan ini membuat gel dapat mempertahankan bentuknya seperti padatan elastis, tetapi fase cair kontinu, si air yang terperangkap dalamnya, itu membuat gel tidak sekaku padatan biasa, tidak sekaku batako gitu ya. Lontong itu lembut dan nikmat, batako itu keras. Dua-duanya dibutuhkan untuk membangun bangsa ini. Oke. Dan dalam beberapa hal gel seringkali berlaku mirip seperti cairan kental. Ya, tentu saja. Bayangkan saja agar-agar ya, puding, kemudian lontong. Itu semua jenis adalah contoh gel. Lontong. Oke. Karena itu gel memiliki sebagian sifat padatan dan sebagian sifat cairan. Dan di sini kita bisa sebut gel adalah semi padatan viskoelastik. Jadi, zona sambungan yang ada dalam gel itu tidak serta-merta berhenti di tahap di mana si gel itu bentuknya sangat lembut dan enak dimakan. Tapi dia terus-menerus mengkerut sampai akhirnya air yang terperangkap di dalam jejaring 3 dimensi gel itu keperes keluar. Tentunya Anda pernah kan misalkan membuat agar-agar yang merek burung terbang itu, kemudian nggak habis. Kemudian Anda simpan di dalam kulkas atau simpan di meja, dan besok paginya atau beberapa hari setelahnya yang Anda lihat itu si agar-agar tadi semakin menciut dan airnya merendam agar-agar tersebut. Nah, di sini terjadi suatu hal fenomena yang kita sebut sebagai sineresis, yaitu munculnya tetesan cairan pada permukaan gel. Nah, pada pati sendiri retrogradasinya terbagi jadi 2. Ada firming, fenomena yang tadi membuat lontong itu jadi enak dimakan, dan stalling, fenomena yang membuat banyak produk-produk yang berbahan dasar
pati seperti roti dan bakery pada umumnya itu kalau sudah kedaluarsa keras banget. Nah, retrogradasi pati di sini kita akan fokuskan pada yang menurunkan mutu banyak produk makanan seperti pengerasan roti tadi, yaitu stalling. Kemudian hilangnya viskositas dan pengendapan pada jenis produk cair seperti sup dan saus yang tentunya di situ ada komponen polisakarida untuk membuat sup atau saus itu terlihat kental dan nikmat. Nah, di sini juga bisa saya contohkan, misalkan jika Anda main ke sebuah toko roti yang ya zaman now banget gitu ya, dan di situ terlihat ada banyak etalase-etalase yang membayangkan si roti-roti itu. Anda bisa lihat bahwa di dalam etalase roti tersebut biasanya ada lampu yang selain untuk selain untuk bisa membuat tampilan si roti di etalase tadi terlihat menggiurkan, juga di situ ada fungsi sebagai penghangat karena suhu dapat membuat rantai-rantai polisakarida ini punya energi kinetik yang cukup untuk tetap mengembang dan air yang ada di dalamnya jadi lebih bisa bertahan di dalam situ. Secara umum, terdapat 4 faktor yang menentukan laju retrogradasi suatu larutan pati. Pertama adalah konsentrasi pati yang kita gunakan. Tentunya semakin pekat konsentrasi pati yang kita gunakan, retrogradasi akan terjadi dengan semakin cepat. Kedua adalah nisbah amilosa dan amilopektin. Ingat, mereka berbeda. Ada yang lurus, ada yang bercabang. Yang bercabang akan lebih lambat mengalami retrogradasi. Sementara yang lurus akan lebih cepat. Jadi rasio mereka akan menentukan seberapa cepat suatu larutan pati akan teretrogradasi. Kemudian suhu, ya, proses pemanggangan dan kondisi penyimpanan misalkan, ya, suhu ketika kita tidak berikan penghangatan pada gel atau produk yang memiliki larutan pati tadi, maka gaya antar molekul antar rantai-rantai tersebut akan mulai mengambil alih, merapatkan mereka, dan mendorong air keluar, membuat si produk jadi semakin keras. Sebaliknya, kalau kita berikan penghangatan yang konstan, maka energi kinetik tambahan itu dapat digunakan untuk mencegah pembentukan zona-zona sambungan tadi karena si rantainya dan si airnya itu mereka lebih aktif bergerak, bergetar, bergoyang, dan berputar. Oke, kemudian formulasi produk tentunya, di mana keberadaan dan konsentrasi penyusun lain dari bahan pangan tersebut itu juga akan sangat menentukan apakah retrogradasi akan terjadi secara cepat atau lebih lambat. Kemudian, retrogradasi amilosa jauh lebih cepat daripada amilopektin. Dalam produk panggangan, retrogradasi amilosa telah hampir sempurna ketika produk mendingin ke suhu kamar. Dan ini yang kita sebut firming. Sedangkan retrogradasi amilopektin itu melibatkan percabangan sebelah luar. Jadi percabang-cabangnya dulu nih yang saling mendekat, baru mendominasi beberapa waktu kemudian. Ini yang kita sebut stalling. Ya. Jadi firming suatu lontong itu akibat retrogradasi amilosa yang rantainya lurus, yang tadi lebih cepat. Sementara stalling, yaitu lontong basi yang udah kering, berair, lontong basi kan suka ada air-airnya ya, jadi seperti berlendir. Itu dari mana sih airnya? Ya tadinya air itu adalah terperangkap di dalam struktur gel si lontong tadi. Ya, tapi seiring waktu, setelah amilopektinnya semakin terretrogradasi, semakin rapat satu sama lain, maka terjadi sineresis tadi ya, lontongnya jadi berlendir. Kemudian di situ mulailah terjadi degradasi akibat mikrob yang akan membuat si lontong jadi terasa lebih asam. Oke. Kemudian pati, terutama yang rantainya lurus, jangan lupa
Dia tidak lurus begitu saja seperti tali yang dibentangkan, tapi dia membentuk struktur helix. Seperti itu ya. Jadi membentuk unting helix, di mana kita bisa masukkan sesuatu ke tengahnya. Misalkan, tahu kan ketika Anda melakukan titrasi iodometri, itu selalu di ujung ditambahkan indikator pati untuk mendeteksi ada tidaknya I2 yang tersisa di situ. Ada tidaknya I2 di situ. Oke, dan kalau ada maka terbentuk warna yang biru keunguan, ya, atau tergantung sampelnya kadang terlihat sangat-sangat gelap. Nah, kenapa I2 itu bisa membuat larutan pati berwarna biru misalkan? Itu karena iodin sebagai I3- mengompleks bagian dalam dari helix pati tadi, ya, sehingga ini akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang serapan si pati-pati ini, ya. Dan ini menghasilkan kompleks berwarna biru ketika yang mengompleks I3- itu adalah amilosa. Sementara kalau amilopektin yang mengompleks, maka akan terjadi warna ungu kemerahan. Ya, karena percabangan tadi juga akan mempengaruhi bagaimana kompleks ini nanti dapat menyerap panjang gelombang tertentu dari sinar tambak. Iya, lebih banyak lagi gambar kompleks pati dan I2. Nah, selain I2, pati juga dapat mengompleks lipid polar, seperti surfaktan atau pengemulsi dan asam lemak. Pengompleksan ini dapat mempengaruhi proses gelatinisasi dan memodifikasi perilaku reologis, ya, perilaku adonan pasta yang dihasilkan. Karena itu, stalling yang tidak kita inginkan dari produk-produk berbasis pati dapat dihambat dengan menambahkan misalkan gliseril monopalmitat atau natrium stearoyl 2-laktilat pada adonan. Ini akan menyebabkan mereka jadi enggan untuk retrogradasi dengan cepat, ya, karena itu akan menyebabkan tolak-menolak elektrostatik. Dan ini tentunya akan meningkatkan waktu simpan bagi produk-produk yang tidak langsung dihabiskan setelah dia dibuat. Nah, kemudian polisakarida sendiri tidak kita manfaatkan hanya dalam bentuk aslinya, tapi kita sebagai manusia selalu penasaran dan ingin mencoba hal-hal yang lebih baru, memodifikasi apa yang telah diberikan alam untuk kita. Misalkan saja hidrolisis polisakarida. Ya, hidrolisis polisakarida itu bisa terjadi secara sendirinya ketika si produk pangan ini sedang diproses, atau ketika dia sedang disimpan, atau sengaja juga dilakukan oleh produsen untuk menurunkan viskositasnya sehingga menambah fungsi dari dari polisakarida tersebut. Nah, kalau kita lihat secara kimia, beberapa ikatan glikosida itu labil dalam basa. Contohnya, glikosida fenolik atau flavonoid glikosida. Glikosida dari enol yang terkonjugasi dengan gugus karbonil, atau glikosida yang komponen aglikonnya dapat menjalani eliminasi beta. Namun, glikosida yang umum, ya, dia stabil dalam basa. Dengan demikian, untuk menghidrolisis pati, misalnya, itu lebih baik digunakan larutan asam daripada menggunakan larutan basa. Nah, kita kembali lagi ke mengenang masa-masa kuliah kimia organik. Tapi Pak, di kimia organik kita tidak belajar ini. Anda belajar ini tapi dalam bentuk dasarnya, yaitu
hemiasetal dan asetal. Kalau Anda masih ingat, gugus fungsi hemiasetal maupun asetal itu dapat dengan mudah dihidrolisis dalam suasana asam. Anda ingat kembali bahwa ikatan glikosidik sudah diajarkan loh ya oleh Ibu Aulia adalah gugus asetal. Nah, gugus asetal ketika kita tambahkan proton atau H+, itu dapat terprotonasi. Kemudian protonasi ini dapat berlanjut ke pelepasan alkohol dan akhirnya membebaskan suatu hemiasetal dan asam dengan bantuan air. Nah, untuk jenis reaksi ini peningkatan suhu sangat meningkatkan laju hidrolisis. Kita lihat contoh yang ada di tabel ini. Ya. Pada kasus ini kita gunakan asam sulfat 0,5 molar. Yang dihidrolisis adalah turunan dari glukosa, yaitu metil alfa D-glukopiranosida dan metil beta D-glukofuranosida. Anda bisa lihat di setiap kolom yang ada di sebelah kanan suhu meningkat 70 ke 80 dan 93 derajat Celcius. Dan Anda bisa lihat angka yang ada di dalam kolom-kolom tersebut adalah tetapan laju orde pertama dalam satuan 10⁻⁶ per detik. Kita bisa lihat dari suhu 70 ke 80 ke 93. Kedua sampel tersebut mengalami peningkatan nilai K, yang artinya laju hidrolisisnya semakin cepat seiring dengan peningkatan suhu. Kemudian jenis ikatan glikosidik juga bisa memengaruhi kinetika reaksi hidrolisis ini. Contohnya, beta-D-glikosida itu umumnya terhidrolisis lebih lambat daripada anomer alfanya. Nah, kita lihat misalkan anomer alfa D, kojibiosa. Di situ terjadi ikatan alfa D12, ya. Di sini K-nya 1,46. Tapi anomer beta dari kojibiosa itu yang kita sebut soforosa dengan ikatan beta D1 kedua itu punya K 1,17, turun ya. Kemudian nigerosa 1,78, anomernya laminari biosa itu turun ke 0,99 dan seterusnya. Jadi bentuk alfa dan beta mempengaruhi reaktivitas dari ikatan glikosidik ini terhadap asam. Dan umumnya yang alfa lebih reaktif terhadap asam daripada yang beta. Kemudian, bentuk cincin dari si polisakarida ini juga mempengaruhi loh. Kita kenal ada furanosida, ada piranosida. Ya, Anda tentunya masih ingat mana yang segi 6, mana yang segi 5. Oke, jadi unit L-arabinofuranosil contohnya, suatu furanosida, itu mudah dihilangkan dari hemiselulosa dengan perlakuan asam. Kemudian tautan D-fruktofuranosida itu juga mudah diputus oleh asam lemah. Ya, jadi furanosida lebih mudah terhidrolisis atau lebih reaktif terhadap asam daripada piranosida. Kemudian pati ini biasanya itu dihidrolisis menggunakan reagen asam panas, biasanya gas HCl, jadi bukan larutan HCl tapi gas HCl, ya, sehingga hidrolisis yang terjadi itu acak, ya, beberapa ikatan glikosidik saja dan lokasinya tidak teratur. Nah, proses ini kita sebut sebagai thinning atau penipisan. Produk depolimerisasi ini masih berupa granul karena tadi hidrolisisnya acak dan hanya beberapa ikatan glikosidik saja yang terputus. Tapi walaupun masih granul, granul ini beda dengan granul yang alami. Granul ini lebih mudah hancur ketika dipanaskan dalam air. Ini yang kita sebut sebagai modified starch. Ya, contohnya pati yang termodifikasi asam, atau yang kita sebut pati thin boiling.
dan itu dijual secara bebas untuk membuat sesuatu yang ya enak dan bisa dijual. Gel dari pati ini lebih jernih dan kuat, sekalipun viskositas larutannya lebih rendah. Kenapa lebih rendah ya? Karena kita sudah mengacak-acak rantai polisakaridanya dengan memutus di sini di sana secara acak, walaupun nggak semuanya. Itu akan membuat larutan dari pati yang termodifikasi ini lebih rendah viskositasnya daripada pati alami. Kemudian kalau kita buat si pati termodifikasi ini dari corn atau jagung yang kaya amilosa, maka gel yang terbuat dari pati termodifikasi yang awalnya dari jagung kaya amilosa ini akan sangat kuat. Pati ini kemudian digunakan sebagai pembentuk film atau perekat dalam produk kacang, permen gom, lembaran keju, aqua mijon tahu. Amilosa pati itu punya ikatan glikosidik alfa 14D. Lebih rentan terhidrolisis daripada selulosa yang merupakan anomer beta 14D. Tadi kita sudah lihat bahwa anomer beta umumnya lebih sulit terhidrolisis daripada anomer alfa. Ini salah satu hal yang membuat selulosa lebih sulit untuk didegradasi secara asam sekalipun. Ditambah lagi, kemarin kita sudah belajar bahwa struktur selulosa itu sangat keren. Saking kerennya, saking rapatnya, air ataupun reagen-reagen yang kurang keras itu tidak bisa menembus struktur tersebut. Minimal sepengetahuan saya untuk membengkakkan struktur selulosa dan membuat dia agak lebih santai, itu minimal kita perlu NaOH 40% dan membuatnya aja udah berlicin panas di mana-mana. Oke, hidrolisis pati dapat dikatalisis oleh asam maupun enzim. Laju dan produk akhirnya tentu saja bergantung pada pH, waktu, suhu, struktur polisakarida, dan spesifitas enzim. Tingkat konversi pati menjadi deglukosa atau dextrosa diukur sebagai besaran yang kita sebut sebagai ekuivalen dextrosa atau DE, dextrose equivalent, yaitu persentase gula produksi dalam sirup jagung yang dihitung sebagai dextrosa berdasarkan bobot kering. Oke. Jadi ini adalah rasio gula produksi dalam corn syrup yang dihitung kita anggap sebagai unit dextrosa atau D-glukosa ya, dan dihitung berdasarkan bobot kering. DE itu kita hitung dengan rumus simple itu 100/dP, di mana dP adalah degree of polymerization. Ya, DE berbanding terbalik dengan bobot molekul rata. Artinya, semakin komplit atau semakin sempurna hidrolisis yang kita lakukan terhadap suatu contoh pati, maka DE akan semakin besar. Karena semakin sempurna hidrolisisnya, DP-nya akan semakin turun. You follow me? You should. Oke. Jadi dalam proses hidrolisis asam, pati itu kita ubah pertama-tama menjadi apa yang kita sebut sebagai maltodextrin. Maltodextrin adalah produk dengan DE kurang dari 20. Dan di dalam maltodextrin ini terdapat polimer-polimer yang lebih pendek daripada pati itu sendiri. Ya, bahkan jauh lebih pendek sampai ada yang disakarida. Ya, jadi dari 2 sampai kurang dari 20. Jadi bisa kita sebut oligomer ya.
dari ya glukosa itu sendiri, tentunya yang berikatan alfa 14. Kemudian maltodextrin bisa kita olah lebih lanjut, kita hidrolisis lebih lanjut menjadi dextrin atau yang kita kenal sebagai sirup jagung atau corn syrup. Sirup jagung atau dextrin ini punya DE yang lebih tinggi lagi daripada maltodextrin, sampai sekitar 60. Di sini kita sudah punya campuran yang lebih kompleks, yaitu kita punya D-glukosa sebagai yang paling simpel dan itu yang membuat sirup jagung rasanya manis, maltosa, dan malto-oligosakarida lainnya. Jadi campurannya. Dextrin ini digunakan pada pembuatan berbagai macam produk pangan lainnya. Contohnya adalah bahan pengisi, pengapsul, pembawa cita rasa, selain untuk membentuk film dan perekat juga. Jadi, if you can produce dextrin, you are going to be rich and you can rule the world because people are addicted with sugar. Apa yang terjadi ketika DE tinggi dan DE rendah sehingga produknya diminati oleh dunia? Ada sifat-sifat yang meningkat tentunya. Pada dextrin, yaitu produk dengan DE tinggi, tentu saja tingkat kemanisan akan tinggi sekali. Kemudian higroskopisitas dan humektansi juga akan tinggi karena kita lihat di sini struktur sakaridanya jadi lebih simpel, jadi banyak yang monosakarida yang tentunya suka sekali dengan air ya. Kemudian terjadi penurunan titik beku ya karena larutannya akan semakin tinggi molalitasnya. Kemudian penguatan cita rasa, kemudahan difermentasi, reaksi pencoklatan tentu saja, dan sifat gula reduksi yang meningkat. Sementara maltodextrin dengan DE rendah itu punya keunggulan dari sisi pertama, dia masih bisa membentuk viskositas larutan. Dan viskositas larutannya ini jadi semakin baik gitu ya. Produksi viskositasnya jadi meningkat. Kemudian pembentukan badan atau bulk dalam sistem makanan tentu saja. Stabilisasi busa, pencegahan kristalisasi gula, pencegahan pertumbuhan kristal es. Itu yang biasanya membuat maltodextrin berharga. Sekarang kita lihat berbagai jenis enzim yang bisa menghidrolisis pati yang digunakan di industri dan ternyata jauh lebih bagus daripada menggunakan hidrolisis asam yang tadi acak dan hanya ya sebagian yang putus. Pertama, alfa amilase. Anda pernah belajar ini. Alfa amilase ada dalam diri kita sendiri. Enzim ini akan menghidrolisis secara internal ikatan alfa 14 amilosa maupun amilopektin. Jadi dia hanya akan memutus ikatan alfa 14 amilosa maupun amilopektin. Dan alfa amilase termasuk sebagai endoglikosidase, enzim yang dia selain ada di makhluk hidup, dia juga bekerja itu dari tengah. Jadi dia nggak bakal menyentuh apa yang ada di ujung rantai. Dia bekerja dari dalam atau dari tengah si rantai. Enzim ini dapat membelah dari kedua sisi titik cabang, tetapi aktivitasnya menurun di daerah yang sangat bercabang. Tentu saja, ketika kita bicara enzim, ukurannya pasti raksasa dibandingkan si pati ini sendiri. Sehingga ya rantai pati yang terlalu bercabang itu tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif si enzim. Kemudian titik cabang pada pati itu terbentuk dari ikatan glikosidik alfa 16. Sementara si alfa amilase ini itu sisi aktifnya
didesain khusus untuk bereaksi dengan alfa 14 saja. Dengan demikian, percabangan-percabangan yang nempel ke rantai utama pati lewat alfa 16 itu tidak akan diputus oleh alfa amilase. Dan ini akan menghasilkan produk yang termasuk oligomer yang kita sebut sebagai dextrin batas atau limit dextrin seperti yang terlihat di gambar itu. Selain limit dextrin, tentu saja di situ dihasilkan maltosa, disakarida, dan maltotriosa, sebuah trisakarida. Nah, selain itu, enzim ini juga tidak mau bereaksi dengan pati yang terkompleks dengan lipid polar maupun terkompleks dengan hal-hal yang lainnya. Jadi dia untuk pati yang tidak terkompleks, bekerja dari tengah khusus di alfa 14, dia tidak suka cabang, terlalu banyak cabang dia nggak akan masuk. Di percabangan juga dia tidak akan menyentuh ikatan alfa 16 karena memang tidak cocok dengan geometri sisi aktif enzim ini. Bagaimana dengan beta amilase? Beta amilase itu termasuk eksoglikosidase, yaitu enzim yang mengupas satu persatu disakarida, yaitu maltosa, dari ujung, bebas si rantai pati. Tapi nggak dari ujung banget, nggak dari ujung nomor 1. Ujung nomor 1 itu gula reduksi, ya. Tapi dia mulai dari, kedua setelah nomor 1. Anda bisa lihat di gambar itu, beta amilase mulai dari ujung, tapi tidak dari si nomor 1, tapi dari si nomor 2. Dari situ dia putus 2, sehingga dihasilkan maltosa. Nah, itu bedanya dengan alfa amilase. Ya, tapi dia juga spesifik hanya untuk alfa 14. Jadi seperti alfa amilase, beta amilase itu nggak bisa membelah ikatan alfa 16 yang ada pada titik cabang. Jadi dia juga akan tidak akan bereaksi dengan alfa 16 sehingga percabangan akan tetap ada dan tetap dihasilkan apa yang kita sebut dextrin batas atau limit dextrin tadi. Nah, untuk membersihkan dextrin batas ini, kita bisa pakai oligo alfa 14 glukan transferase yang kerjanya lebih keren lagi daripada yang dua tadi. Yaitu, dia akan memutuskan 1 unit maltotriosa, 3 unit glukosa ya, triosa ini ya, dari dextrin batas, dari ujung percabangan dextrin batas, terus dia pindahin ke ujung cabang lain yang lebih dekat. Jadi ya seperti kita mencukur kumis, tapi nggak sampai habis ya, karena nanti di situ disisakan nih, tangan saya hilang. Masih disisakan 1 unit glukosa pada sisa percabangan itu. Bisa Anda lihat di yang bagian pink ya. Nah, itu jadi tersisa suatu rantai polisakarida yang masih punya sisa cabang tapi pendek, cuman 1 unit glukosa. Nah, kemudian alfa 16 glukosidase itu akan menghajar sisa cabang yang tinggal sebiji itu tadi karena dia bisa bereaksi dengan alfa 16 glikosidik ya, dengan ikatan glikosidik alfa 16. Jadi dia melanjutkan kerja oligo alfa 14 glukan transferase dengan membelah residu glukosa yang tersisa pada rantai utama. Nah, di sini kita akan mendapatkan sisa rantai polisakarida dengan 1 cabang yang lebih sedikit. Kemudian kita pakai glukoamilase atau amiloglukosidase, sebuah eksoglikosidase yang bekerja dari ujung rantai yang akan mengupas 1 persatu residu D-glukosil dari ujung non-produksi amilosa maupun amilopektin. Sehingga pada tautan alfa 14 maupun alfa 16 itu terjadi pemutusan. Bersama dengan amilase,
Enzim ini dapat menghidrolisis sempurna pati menjadi deglukosa. Sweet. Dalam praktiknya, apa yang dilakukan oleh pabrik-pabrik dalam memodifikasi pati menjadi produk-produk turunannya melalui proses hidrolisis itu merupakan suatu aplikasi pengejawantahan konsep-konsep tadi dengan tentu saja melihat faktor-faktor efisiensi dan ekonomi. Oke, kita lihat dalam metode hidrolisis asam, campuran pati yang berupa bubur dengan konsentrasi 30-40% dan HCl kurang lebih 0,12% itu dimasak, dipanaskan ya, pada 140-160 derajat Celcius selama 15-20 menit. Atau ya sambil dicek DE-nya sampai DE-nya diinginkan itu tercapai. Kemudian pemanasan dihentikan. Campuran dinetralkan dengan soda abu atau natrium karbonat dan diatur ke pH 4-5,5. Setelah itu kita pisahkan dengan sentrifugasi, pisahkan lebih lanjut dengan penyaringan, dan kita pekatkan untuk memperoleh sirup jagung murni. Dextrin ya. Tapi kita juga punya alternatif untuk menghidrolisis dengan cara gabungan antara asam dan enzim. Langkah yang dilakukan di hidrolisis asam tadi kemudian dilanjutkan dengan perlakuan menggunakan enzim alfa amilase yang nanti akan memotong ikatan alfa 14, beta amilase yang akan memotong alfa 14 juga tapi dari ujung rantai yang masih non-produksi, dan glukoamilase yang tadi kita gunakan untuk mengkonversi sisa-sisa yang masih bercabang tadi menjadi glukosa. Dan tentunya ini akan bergantung pada produk yang diinginkan itu seperti apa. Misalkan kalau kita ingin membuat sirup jagung dengan DE62, maka kita gunakan konversi dengan kimia atau asam tadi untuk mencapai produk dengan DE45-50 dahulu. Lalu kita netralkan si hasil hidrolisis asam tadi dan kita jernihkan, kita siapkan dia agar bisa menerima enzim yang nanti akan memutus lebih lanjut, yang akan meneruskan hasil pekerjaan si asam tadi ya sampai DE sekitar 62 yang kita cari. Biasanya yang kita pakai adalah alfa amilase. Nah, setelah DE tercapai tentunya misalkan kita tidak ingin DE-nya lebih tinggi dari 62, maka si enzim harus kita deaktivasi, harus kita turn off. Ya, dengan cara-cara yang akan mendenaturasi struktur si enzim tersebut ya, tetapi tetap menghasilkan produk yang safe untuk dimakan nantinya. Jadi pakai pemanasan maksud saya. Oke. Ya. Yang paling keren adalah metode hidrolisis enzim-enzim dan tentunya ini paling mahal. Pati jagung ya, dari jagung tentunya kita gelatinisasi dulu. Ingat apa gelatinisasi? Kita campurkan dia dengan air, kita panaskan sambil kita aduk. Why? Agar lebih accessible bagi enzim, karena pada gelatinisasi sekali lagi apa yang ada di dalam bulir pati jagung itu akan keluar masuk ke dalam larutan. Jadi lebih accessible tuh. Kemudian pati yang sudah tergelatinisasi ini kita perlakukan dengan alfa amilase dan atau dengan glukoamilase. Lalu dengan enzim kedua sesuai dengan jenis sirup jagung yang ingin diproduksi. Semenjak tahun 1970-an, pati jagung telah dihidrolisis secara komersial menjadi D-glukosa yang hampir murni dengan rangkaian alfa amilase dan glukoamilase.
Sebagian D-glukosa ini kemudian dikonversi menjadi D-fruktosa menggunakan enzim D-glukosa isomerase yang biasanya kita imobilisasi dalam suatu support atau penyangga. Sehingga kita akan memperoleh di akhir sebuah campuran 54% D-glukosa dan 42% D-fruktosa yang kita sebut dengan nama HFCS, High Fructose Corn Syrup, atau sirup jagung kaya fruktosa yang amat sangat manis, nikmat, dan juga berbahaya bagi kesehatan. Ada di mana sih itu? Ya, Anda bisa lihat di sini. Itu ada gambar komposisi carbonated water, high fructose corn syrup, caramel, color, phosphoric acid, natural flavors, caffeine, and very low sodium. Apa itu? Ya, minuman bersoda. Sama lontong dan bala-bala enak kayaknya. Oh, tapi tentu saja apapun yang ada di dunia ini, kalau kita konsumsi terlalu banyak akan berbahaya. Well, minum air kebanyakan ya bisa tenggelam, guys. Apalagi HFCS. Ya, akhir kata ada pesan dari Mang Ade Londok, yaitu makanlah odading Anda saat hangat-hangat, karena kalau dibiarkan mendingin, dia akan terretrogradasi alias stalling dan jadi heras. Okay, that's all from me on this video. See you again on the next video, di mana kita akan menceritakan tentang reaksi-reaksi polisakarida. Bye-bye.